Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ibu yaitu Kreasi Willy, yaitu dalam proses pembelajaran daring online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, untuk pertemuan kita yang keberapa ya? Jadinya ketiga, yaitu kita masih seputar membahas bab 1 memahami teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu hanya satu, yaitu siswa mampu menganalisis struktur dari teks prosedur. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa selalu kunjungi channel Ibu dan subscribe, like, dan komen. Next. Nah, di sini materi 1.4 yaitu lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu struktur teks prosedur. Di sini ada 3 struktur dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Jadi di sini mengapa tujuan? Sebelum kita melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu, jadi tentukan dulu tujuan kita ngapain gitu. Jadi di sini tujuan itu adalah bagian ini merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Misalnya, oh saya lapar, tujuannya apa? Makan. Jadi saya harus membuat mie instan, gitu contohnya. Kemudian langkah yang struktur yang kedua yaitu ada langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkah ini bagian ini adalah petunjuk atau langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Jadi yang namanya langkah-langkah itu pasti ada urutannya, ya secara urut, kemudian secara bertahap. Kemudian yang struktur yang ketiga yaitu ada penutup atau penegasan ulang. Nah, di sini maksudnya penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, di sini maksudnya penegasan ulang dalam artian di setiap teks atau teks apapun itu pasti ada yang namanya penutup gitu. Penutup dalam artian kesimpulannya gitu. Apa yang ingin disampaikan oleh tujuan, kemudian tujuan itu dilaksanakan secara bertahap atau urutan, kemudian disimpulkan. Selamat mencoba gitu misalnya. Nah, next kita lanjut. Agar kalian lebih paham strukturnya bentuknya seperti apa. Jadi di sini Ibu akan berikan contoh atau mengajak kalian untuk bagaimana sih cara menganalisis struktur dari sebuah teks prosedur. Nah, di sini di bawah ini contoh sebuah teks prosedur yang lengkap dengan strukturnya. Jadi di sini Ibu berikan sebuah contoh teks prosedur yang berjudul Cara Menghidupkan Komputer. Nah, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dihidupkan terlebih dahulu. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka penutup layar monitor atau CPU, keyboard, dan printer. Kemudian yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik itu terhubung dengan kabel power ke CPU komputer. Next. Yang ketiga, yaitu tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, demikianlah langkah-langkah cara menghidupkan komputer dengan benar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba. Nah, di sini Ibu sudah berikan salah satu contoh teks prosedur yang judulnya itu cara menghidupkan komputer. Nah, sekarang Ibu akan ajak kalian bagaimana sih cara untuk menganalisis teks yang berjudul cara menghidupkan komputer. Nah, di sini materinya yaitu menganalisis struktur teks prosedur. Nah, yang tadi itu kita bahas tujuan atau mohon maaf struktur dari teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Nah, kita fokus ke tujuan. Tujuan dari teks tadi yang judulnya cara menghidupkan komputer itu adalah cara menghidupkan komputer, itu judul teks prosedur, itu tujuannya. Kemudian struktur yang kedua yaitu langkah-langkah.
Nah, tadi kita baca langkah-langkahnya itu ada 5. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka penutup layar monitor CPU, keyboard, dan printer. Kemudian yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik itu terhubung dengan kabel power ke CPU komputer. Nah, jadi ini langkah-langkah, baru 2, tadi ada 5. Nah, ini langkah yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Kemudian yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Langkah yang terakhir yaitu setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, itu merupakan analisis dari struktur teks prosedur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Nah, sekarang struktur yang ketiga, yaitu ada penutup atau penegasan ulang. Nah, jadi kita fokus ke penutup atau penegasan ulang. Jadi yang mana sih Bu namanya penutup atau penegasan ulang? Cari di kalimat yang terakhir atau paragraf yang terakhir yang bunyinya adalah demikianlah langkah-langkah cara menghidupkan komputer dengan benar. Selamat mencoba. Nah, itu. Jadi bisa diawali dengan kata demikian. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Jadi materi hari ini itu adalah menganalisis struktur dari teks prosedur. Sekian dan terima kasih. Seperti biasa, jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. SMK Bisa, SMK Hebat, Wirabakti Jaya. Dadah!